Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke. Ada Eight of Swords, King of Wands, Six of Swords, dan juga Nine of Cups. Untuk the bottom of the deck, kamu ada Six of Swords. Oh, sorry, di sini Six of Swords, di Nine of Swords. Untuk the topnya ada Nine of Wands. Ya, ada kondisi yang membuat kamu ngerasa bimbang, bingung. Eight of Swords. Seperti terjebak, terperangkap dalam satu. Saya nggak ngerti nih kenapa kamu ngerasa di sini tertekan, terperangkap, nggak bebas. Seperti ada yang mengikat kamu. Nggak bisa kemana-mana. King of Wands. Nah, sebenarnya di sini energi kamu adalah sosok yang suka dengan tantangan hal-hal baru, pengen melakukan perjalanan ini. Pengen merealisasikan mimpi, impian, cita-cita dalam wujud yang nyata. Saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu mungkin ini entah ya output dari bacaan kamu awalnya di sini perasaannya tenang, bagus nih, balance, sedikit tenang, sedikit emosinya balance. Tetapi entah kenapa ya di sini endingnya kamu jadi ngerasa terjebak, tertekan, ngerasa upset. Upset itu kecewa terhadap sesuatu. Kayak kamu merasa nggak bebas atau mungkin kamu wasting time ya. Ada sesuatu yang membuat kamu merasa kayak buang-buang waktu. Sementara ada bentuk perjalanan yang moving itu dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu level ke level yang ke atas lagi. Ada bentuk perjalanan yang ingin kamu raih dan perjalanan ini perjalanan karir ke arah yang lebih baik misalnya ya. Dan ini kan takes time. Ini kan membutuhkan waktu. Waktu itu kalau dipikir-pikir memang relatif, tapi kan usia kita bertambah selalu ya kan. Effort kita bisa berkurang, kualitas kita di dalam bekerja juga berkurang kalau misalnya kita semakin tua. Dan kalau kita menunggu, menantikan sesuatu, ada sesuatu hal yang membuat kita menghabiskan waktu kita percuma, ini sayang banget kan, nggak dimanfaatin untuk aktivitas yang lebih menguntungkan. Contohnya membangun karir. Nine of Cups. Di sini bagus sih. Ada hal-hal yang terwujud. Mungkin sebagian dari mimpi atau proyek kamu, apa yang kamu inginkan terwujud di minggu ini. Ada hal-hal tertentu yang bisa kamu nikmati. Bukan cuma kamu aja bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Saya melihat di sini kamu adalah sosok leader, sosok pemimpin. Dan juga orang-orang di sekitar kamu mengharapkan kamu menjadi contoh yang baik, contoh pemimpin yang patut untuk ditiru oleh orang lain. Oke, untuk Eight of Cups ya. Eight of Cups Aries. Ada Seven of Wands, Justice, dan juga Nine of Cups. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan hukum, surat menyurat, dokumen-dokumen. Bisa jadi ini lamaran untuk bekerja, atau ada tawaran dan tawaran partnership dan harus ada kesepakatan di atas materai misalnya ya. Yang pasti ini berhubungan dengan badan hukum legalitas. Dan ada Seven of Wands ini dia ngerasa
Mungkin ya, di lingkungan kamu berada, di lingkungan kerja, kamu itu berbeda banget jauh daripada orang-orang kebanyakan di sana. Dari segi etnis, suku, bangsa, status sosial, ataupun mungkin status ekonomi, kamu bisa memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau mungkin sebaliknya gitu. Tapi ini adalah sosok yang penuh dengan percaya diri nih kamunya. Sosok yang merasa bahwa wah, kita kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Nah, kalau kamu bisa menduduki kursi jabatan itu, aku juga pasti bisa dong kalau aku berusaha gitu dianya. Walaupun kita berbeda, tapi kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak yang sama, memiliki potensi yang sama. Selama ada keinginan untuk berjuang, dan dia ini bakalan selalu berjuang, dia nggak akan give up, dia nggak akan menyerah. Sesulit apapun tantangan di depan dia akan mempelajari itu. Dan dari pelajaran apa yang dipelajari dia itu, dia akan berusaha untuk uh, bagaimana caranya supaya dia dancing with the problems gitu, dan pada akhirnya dia menemukan jalan keluarnya kan gitu ya. Oke, Nine of Cups ini apa nih, sorry ini 10 atau 11 ya, 11, Nine of Cups kan. Oh ini Ten of Cups, sorry. Oh my gosh. Ya, Ten of Cups ini pesta, kebahagiaan, apa yang kamu inginkan terwujud, apa yang kamu mimpikan terwujud. Tapi nggak tahu kenapa di satu sisi kamu ngerasa stagnan, ngerasa nggak bebas, ngerasa tersita waktu, ngerasa tertekan, ngerasa terintimidasi mungkin ya. Seperti nggak ada jalan keluar, seperti dibatasi dari segi kreativitas, karya, atau mungkin terbatas dalam hal modal. Kalau pengen berbisnis, terbatas dalam hal modal. Ya, mau melamar lagi mungkin terbatas dari segi usia. Jadi dia serba salah, kayak nggak bisa gerak kemana-mana gitu. Dia ngerasa semacam selalu ada alasan gitu, selalu ada uh, alasan di sini yang saya lihat untuk ada potensi, ada peluang di depan. Tapi dia memikirkan hal-hal yang kayak nggak mungkin. Misalnya, dia nggak punya pekerjaan gitu ya kan. Ah, nggak bisa lagi aku kerja soalnya usia aku udah segini gitu. Padahal uh, kalau kita merujuk orang-orang yang bekerja di usianya itu masih ada orang yang kerja. Untuk melamar di usia dia itu ya mungkin sesuatu yang jarang, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba, kita nggak tahu ya kan. Nah, beberapa di antara kamu mungkin ada yang merasa kayaknya aku nggak mampu deh kalau aku mengelola suatu usaha. Misalnya ada nih usaha yang mau dikelola, tapi kamu udah langsung berpikiran yang enggak, seperti membatasi diri, self sabotage, membatasi kemampuan. Sementara kamu pengen karir kamu semakin berkembang, bisnis kamu semakin membludak, tapi ada rasa percaya diri yang kurang di sini. Sementara di sini ada Seven of Wands, dia memiliki talenta, skill, dia mampu dan dia diberkahi kemampuan itu oleh semesta. Ada justice, ada peluang-peluang depan mata nih, ya. Bisa jadi bukan kamu aja yang menawarkan diri, malah ditawarkan sama kamu. Ada ini lowongan CPNS, BUMN juga ada. Cuman kamu mau apa enggak? Kamu sepertinya membatasi diri. Kayaknya aku nggak bisa deh. Udah langsung gitu ya kan? Oke, untuk King of Wands-nya. King of Wands, Aries. String, ada
Five of Cups, dan juga Queen of Pentacles. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya kamu pernah kecewa. Kamu pernah mencoba misalnya ya, tapi kamu gagal. Ada semacam kegagalan, kerugian, kemunduran gitu ya. Dan itu membuat kamu sedikit trauma, seperti trauma, dan menurunkan rasa percaya diri. Kamu terus teringat-ingat terhadap sesuatu hal yang membuat kamu kecewa itu tadi. Beberapa di antara kamu juga mungkin ada yang dimanfaatkan. Jadi untuk peluang-peluang baru di depan mata itu kayak antara yakin gak yakin, kurang percaya diri. Ada masalah hukum ini yang harus dituntaskan, kamu seperti kurang percaya diri untuk menuntaskannya juga. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan masalah hukum ini berhubungan dengan harta gono gini, ya perkawinan. Ada semacam ego di sini yang dipertahankan nih. Beberapa di antara kamu mungkin udah banyak melakukan kebaikan-kebaikan terhadap seseorang atau terhadap proyek yang kamu kelola, tetapi hasilnya enggak memuaskan. Dan ini yang membuat kamu mungkin jadi berkurang rasa percaya dirinya. Queen of Pentacles. Padahal di sini ada Queen of Pentacles nih. Kamu punya keahlian untuk mengelola suatu usaha. Bahkan apa yang nggak terpikirkan orang lain bisa terpikirkan oleh kamu. Dia ini punya ide ya. Dia selalu senantiasa dia punya ide, dan dia nggak cuman punya ide itu lalu disimpan. Enggak, dia bisa langsung mengeksekusi. Ada orang kan dia pandai di dalam beride, berimajinasi, tapi nggak ada eksekusi. Nah ini untuk Queen of Pentacles ini, kalau dia punya semangat aja mungkin ya, dia punya rasa optimis dari dalam, apa yang muncul di kepalanya itu bisa dia bakalan eksekusi itu. Kecuali ada faktor-faktor lain yang membuat dia merasa kurang percaya diri, jadi dia mundur. Ya, di sini saya ngelihat untuk Five of Cups, dia termenung, dia menatap ke atas. Dia nggak tertarik nih sama bowl atau cup yang ada isi makanannya ini. Dia lebih fokus memandang ke atas. Mungkin dia sedang menghayal, atau mungkin dia sedang teringat dengan hal-hal yang merugikan dia, menyakiti dia, hal-hal yang orang-orang yang memanfaatkan dia. Nah ini kan menghabiskan waktu jadinya, wasting time. Oke, untuk Six of Swords ya. Six of Swords, Aries. Six of Swords, Aries. Ada The Hangman, ada Ace of Pentacles, dan juga Three of Pentacles. Kamu pengen kehidupan kamu berubah menjadi lebih baik. Ekonomi, karir kamu berkembang menjadi lebih baik lagi. Tetapi untuk eksekusi, seperti digantung-gantung, ada nih yang bergantung. Mungkin kamu ada pekerjaan, ada project, ada plan, tapi ditunda-tunda dia. Kayak nggak mungkin, nggak percaya diri. Faktor itu satu nih yang kurang percaya diri, membatasi kemampuan, atau bisa jadi kamu masih terus merenungi hal-hal yang udah berlalu yang menyakiti hati kamu. Cenderung dia menghabiskan waktu untuk itu, memikirkan yang enggak itu tadi ya, yang enggak penting itu tadi. Dan menonton, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ini jadi ujung-ujungnya nonton, main HP terus ya kan, di kedai ya noki-noki, jadi mengabaikan tugas atau peluang-peluang yang ada, padahal waktu itu adalah uang. Ace of Pentacles, ada nih tawaran, dia ditawarin Ace of Pentacles, dia nggak tertarik, pikirannya entah kemana-mana nih.
matanya tertuju ke sini, tapi cara dia memandang itu seperti kosong ya. Dia tahu itu uang, dia tahu ini akan berpotensi membantu keuangan dia, karir dia. Tapi dia lagi nggak mood, lagi nggak di situ dianya, pikirannya lagi melayang. Oke, Three of Pentacles. Di dalam bekerja saya ngelihat sepertinya ada beberapa di antara kamu memprioritaskan kualitas. Aku lagi nggak mood nih untuk menerima project itu. Kalau aku kerjakan nanti hasilnya nggak bagus, sama aja, lebih bagus nggak usah gitu ya kan. Nah, apakah kamu harus menunggu sampai kamu ada mood? Ya kan? Sampai kapan menunggu? It's a waste of time. Karena kita belum tahu apa yang kita tunggu itu bakalan sesuai dengan ekspektasi. Apakah kamu menunggu sampai mood kamu baik? Apakah kamu menunggu sampai orang lain yang menyakiti hati kamu ini datang sama kamu lalu minta maaf samamu? Baru mood kamu bagus, lalu kamu akan bangkit untuk menyelesaikan semua tantangan-tantangan di depan. Ya kalau kayak gitu ya kita nggak akan tahu berarti kapan itu datang, dan kamu nggak ready jadinya kan untuk peluang-peluang yang ada. Lepas, ini bisa lepas. Ada beberapa di antara kamu juga nih dealing dengan partnership, dengan kerjasama, kolaborasi. Di dalam kolaborasi ini mungkin akan berdampak akibat mood yang kurang bagus ini nih, rasa percaya diri yang kurang ini nih, sehingga mungkin kontribusimu jadi berkurang. Orang lain tidak bisa melihat kualitasmu lebih besar lagi. Padahal ini adalah peluang kamu di mana di dalam partnership ini kamu bisa menunjukkan kualitas kamu, kinerja kamu. Dari sana orang akan melihat kamu, oh si Adrias itu bagus loh, dia patut untuk dipromosikan untuk pekerjaan atau proyek-proyek lain. Jadi kalau misalnya ada info atau ada lowongan-lowongan kerja, mungkin teman-teman kamu, partner kerja kamu ini bakalan menyodorin ke kamu. Tapi kalau kamu selalu menolak nih, menolak karena alasan kurang percaya diri lah, alasan udah umur lah, atau karena nggak lagi mood, ya yang menawarin ini pun lama-lama tidak akan menawarkan lagi. Ya jadi lepas dia nanti ya kan. Oke. Untuk Nine of Cups-nya. Untuk Nine of Cups-nya ya. Ada Six of Cups, Ace of Swords, dan juga Ten of Swords. Wow. Kehilangan. Ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin udah putus kontrak. Ace of Swords, kamu udah tahu memang ini udah adalah saatnya kamu ini berakhir hubungan kerjasama dengan seseorang. Ya, dan ini saatnya beristirahat untuk beberapa di antara kamu, mungkin udah pensiun ya, dan kamu menikmati masa pensiun kamu dari gaji pensiun. Mungkin kamu pengen berkarya lagi. Nggak salah berkarya lagi ya kan, coba aja gitu. Cuman ketika ada nih peluang itu ditawarin nih di sini, kamu kayak membatasi diri, membatasi kemampuan. Aduh, udah lama aku nggak ngerjain project semacam itu lagi. Kayaknya aku nggak bisa lagi deh gitu ya kan. Itu kan sama dengan membatasi diri. Ya nggak salah dicoba dulu ya kan. Kadang apa yang kita kadang memulainya aja yang sulit. Ketika kita udah coba, oh iya aku ingat. Setelah 2 menit, oh iya gampang ya gitu. Setelah 3 menit, malah jadi lanjut terus gitu ya kan. Jadi untuk nge-trigger itu adalah mulai dari coba dulu gitu, coba dulu ya. Untuk 5 menit pertama pasti jadi ketagihan. Lama-lama kamu bisa ngerjain kerjaan itu.
Atau beberapa di antara kamu mungkin udah langsung berpikir kamu nggak mampu ngerjakan pekerjaan tertentu ya. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh. Aduh, itu kan afirmasi negatif ya. Kalau kita mengafirmasikan aku nggak bisa gitu, udah kita itu pasti jadi lemas, nggak bersemangat untuk bangkit memulai suatu kerjaan juga susah. Tapi untuk melawan itu gimana? Coba aja dulu gitu. Aku coba dulu lah ngerjakan sampai 1 jam aja gitu ya kan. Nah, 5 menit pertama itu memang sulit. Tapi setelah kamu 5 menit pertama pasti kamu jadi ketagihan. Malah bisa lebih dari 1 jam. Iya, begitu dia. Jangan berleha-leha, jangan mengabaikan waktu, atau jangan mudah ter terpancing nih perhatiannya. Seperti ada inkonsistensi di sini. Inkonsistensi, kurang kurang fokus terhadap satu bidang. Mudah teralih dia pada kegiatan atau aktivitas-aktivitas lain. Ketika udah pegang handphone misalnya, jadi malas ngerjain sesuatu, ngerjain pekerjaan. Jadi kan terbengkalai nanti pekerjaan itu, ya kan, nggak selesai-selesai. Padahal hidup kita itu makan, terus makan 3 kali sehari makan. Nah, biayanya itu untuk makan itu dari mana? Ya, kalau pekerjaan kita aja kita tunda-tunda terus, kapan gajiannya kan gitu ya kan? Ya, jangan sampai kamu kehilangan kesempatan-kesempatan yang baik di sini. Oke, ada Ten of Pentacles dan juga Two of Pentacles. Ya, ini nih. Imbalance. Jangan sampai mungkin di awal sini kamu masih merasa secure, tapi kalau terus-terusan begini ya, mengabaikan pekerjaan, ditunda-tunda terus, kan terakhir jadi nggak balance ya. Keuangan juga nggak nentu berapa tiap bulannya, emosi juga jadi nggak balance, hubungan juga dengan orang-orang sekitar jadi nggak enak, nggak balance. Oke. Saya buka spiritual guidance kamu. Ada peluang itu, tapi ya jangan sampai lepas. Kamu jangan mengabaikan itu. Area successful funding. Yep. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that gave you the idea. Do not allow money concern to prevent you from turning it into reality. Growth funding, partnership, and other investment are available to help you. Ya, ini ada juga Ten of Cups. Ini sepertinya keluarga juga di sini ada yang bersedia untuk ngebantuin kamu ya. Ini ada Ten of Pentacles nih. Ada support dari orang-orang terdekat kamu. Bahkan ada nih yang memberikan informasi lowongan pekerjaan. Ini ada loh lowongan, ini ada loh orderan, ini ada project loh. Kamu nggak ngerjainnya gitu. Ya, Kak. Masa sih kamu nggak mau uang? Kan gitu kan Aries. Masa sih ini masalah yang merugikan kamu, yang pernah ngemanfaatin kamu menjadi lebih berharga untuk kamu perhatikan? Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu merasa kamu nggak mampu, kamu merasa kamu ini ya, aku kan bukan siapa-siapa gitu, seminder gitu ya. Nah, semua orang itu sama, berasal dari bawah dulu, ya kan? Crowdfunding, partnership, and ada investment are available to help you. Ada banyak peluang-peluang, ada banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kamu kelola, kamu kembangkan. Cuman ya itu tadi, kamu mau nggak gitu. Oke. Detox your friendships. Your abundance flow is being affected by the people with whom you are spending time. So be discerning about your association and relationship. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. Kayaknya kamu Aries yang mengalami kayak ngerasa minder, kurang percaya diri, merasa nggak mampu gitu ya. Kudu coba kamu mencari teman yang mungkin teman-temannya tuh udah harus difilter deh gitu ya. Yang teman-temannya toksik, yang selalu
penuh dengan criticism, komplain aja kerjanya gitu. Itu kayaknya kudu harus difilter, agak dijaga jarak. Carilah teman yang dia itu inspiring, optimis, positif, generous. Dia mau mensupport, dia mau berbagi, mau mensupport kamu untuk berkembang. Jangan nggak ada filter. Filter itu penting gitu ya kan. Bahkan TikTok aja jualan nggak laris kalau nggak ada filter ya kan. Filter sangat membantu, tanpa makeup juga kita nggak perlu beli makeup, jadi hemat ada filter ya kan. Jadi di pertemanan juga gitu, kudu harus ada filter. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.